Bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Mengenal media massa. Apa sih media massa? Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak ramai. Komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens. Sekarang mari kita melihat dampak media massa bagi kehidupan anak remaja saat ini. Ini adalah seorang remaja yang selalu menggunakan media massa dalam kesehariannya. Waktu tidur, ia selalu melihat handphone, mengupdate status, dan bersama dengan teman pun dia selalu memegang handphone. Bahkan dia tidak peduli dengan orang yang di sampingnya. Adakah anak didik kami yang seperti ini? Semoga tidak ya. Begitu juga di tempat umum, di halte bis, tetap menggunakan handphone. Begitu juga di rumah, tidak menyapa orang tua, tetap bermain handphone, selfie, senyum-senyum sendiri. Siapa yang seperti itu? Tidur kembali, demikian juga HP selalu di tangan. Update status lagi, lihat story lagi, bahkan sampai kadang emosi. Emosi tak terkontrol, bahkan bisa menjadi stres akibat dari penggunaan handphone secara. Sekarang mari kita lihat kembali apa pengaruh negatif dari media massa. Kita lihat contohnya dalam pengalaman sehari-hari seperti berikut. Ini yang pertama, yaitu sering karena keasikan main handphone, lupa dengan teman di sampingnya. Inilah yang disebut dengan istilah pubbing ya. Pubbing, terlalu asik main handphone sehingga lupa dengan orang yang di sampingnya. Nah, contoh yang kedua, terlalu asik main handphone, lupa dengan barang bawaannya atau tasnya telah diambil orang. Nah, ada anak didik kami yang seperti ini. Dan contoh yang ketiga, dekat, kumpul bersama, tetapi asik dengan handphone masing-masing. Semua pegang handphone masing-masing, sibuk dengan handphone masing-masing bersama, tapi tidak ada komunikasi. Itulah pengaruhnya. Atau ini contoh yang keempat, bangun tidur yang dicari adalah handphone, bukan berdoa. Ya, handphone, akhirnya tidak sadar. Nah, atau memunculkan sikap apatis, tidak peduli dengan sekitarnya. Kita lihat contoh yang satu ini lagi, yaitu sekelompok siswa atau anak-anak yang mau kerja kelompok. Ya, kerja kelompok, membuat suatu tugas, diskusi. Awalnya asik, lalu kemudian asik dengan handphone masing-masing, lupa dengan kerjaan diskusi. Jadi main game, buka chatting, sehingga kerjaan lupa. Nah, inilah dia dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari pengaruh media massa atau handphone. Tapi ada juga dampak positifnya. Apa? Kita lihat contohnya dalam kehidupan nyata kita seperti ini.
Nah, ini adalah dua orang anak yang sedang belajar atau mengerjakan tugas. Lalu di tengah tugas tiba-tiba ada materi atau konsep yang kita tidak tahu, kita tidak paham. Maka kita bisa mencari tahu lewat media massa, internet, ya, internet, Google, YouTube, apalagi tempat informasi. Nah, jadi itulah dampak media bagi kehidupan kita sehari-hari. Saat ini adalah era digitalisasi. Kata digitalisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu digiting. Apa sih yang menjadi fungsi media massa yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, fungsi informasi, yaitu memberikan informasi. Lalu yang kedua, fungsi hiburan. Ada banyak hiburan yang bisa kita peroleh dari media massa. Yang ketiga, fungsi persuasi, yaitu untuk mengarahkan opini atau pandangan kita sesuai dengan apa yang diperlihatkan. Yang keempat, fungsi korelasi, yaitu membantu mencari kemungkinan korelasi suatu peristiwa yang sedang terjadi dengan peristiwa sebelumnya. Dan yang kelima, fungsi pendidikan, yaitu membantu kita dalam mendengarkan berita setiap hari yang menambah wawasan. Apa manfaatnya? Yang pertama, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, memudahkan akses informasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Jadi, sekarang dalam dunia industri, waktu dan biaya sangat penting dalam produksi. Proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Sekarang jualan semua elektronik. Kelima, transaksi secara daring. Ada BRI banking, mobile banking, dan lain sebagainya. Yang keenam, berbagai informasi secara afektif. Ya, berbagi informasi melalui diskusi kelompok, sekarang bisa melalui Zoom. Nah, sekarang apa pengaruh media massa di era digital? Yang pertama, media massa dapat membentuk keragaman di tengah masyarakat. Yang kedua, media massa mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam menyediakan bentuk informasi. Dan yang ketiga, media massa mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sikap kritis. Apa itu kritis? Mari kita dengarkan ibu guru yang satu ini. Apa itu sikap kritis? Sikap kritis tidak lekas percaya, tajam dalam penganalisisan. Jadi ketika kita mendapatkan suatu informasi atau apapun itu, kita tidak mudah lekas percaya dan perlu dianalisis terlebih dahulu. Sekarang kita melihat sikap kritis Yesus terhadap media massa. Media massa pada zaman Yesus itu sudah ada, misalnya itu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan peraturan mengenai hari Sabat. Namun, kitab ini dimanipulasi oleh agamawan sehingga menjadi beban bagi masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Yesus mengenai hukum Taurat? Nah, dalam Matius bab 2 ayat 23-28 di situ tentang hari Sabat, bagi Yesus hari Sabat ada untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya aturan memang perlu, tetapi keselamatan manusia lebih penting. Sikap Yesus ketika berhadapan dengan media massa itu adalah dia bersikap kritis dan bertanggung jawab.
Bagaimana kita dapat membangun sikap kritis terhadap media massa? Yang pertama, kita perlu banyak membaca buku tentang media, lalu mengikuti pelatihan dan pendidikan media, melatih diri untuk melihat dan mendengar tayangan berbagai media dengan sikap kritis dan selektif, juga banyak bertanya dan belajar dari orang-orang yang tahu atau berpengalaman tentang media. Lalu, hal praktis atau sederhana apa yang bisa kita praktikan? Yang pertama, perbanyak interaksi secara langsung daripada yang tidak langsung. Batasi penggunaan sosial media, gunakan sosial media untuk hal-hal penting saja. Jika hendak curhat, sebaiknya curhat kepada orang tua, keluarga, atau teman yang jelas keberadaannya. Nah, bagaimana sudah jelas? Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat bagaimana ajaran gereja terhadap media sosial. Mari kita simak tanggapan gereja terhadap media sosial berikut ini. Di era digital ini, media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Hal ini akibat kemajuan zaman yang membuat media sosial menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup. Namun, tidak semestinya apa yang berada pada media sosial baik adanya, yang akhirnya menumbuhkan sebuah pertanyaan. Apakah penggunaan media sosial telah sesuai dengan pandangan gereja? Gereja melihat bahwa teknologi merupakan satu yang sangat baik, dan teknologi dapat dijadikan sebagai sarana untuk mewartakan kabar sukacita berkaitan dengan isu-isu yang diangkat. Maka pandangan gereja dalam menanggapi isu-isu ini, gereja menentang bahwasanya teknologi digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Artinya bahwa teknologi digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan kejahatan, hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Gereja sendiri mempunyai strategi dalam berinteraksi dengan jemaatnya. Media sosial dipandang oleh gereja sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk membantu gereja dalam menyebarkan warta gembira atau dalam menyebarkan Injil. Hal ini dikarenakan bahwasanya saat ini kita berada di era di mana ditandai dengan kemajuan zaman, dengan begitu banyak produk-produk teknologinya, maka gereja juga mesti menggunakan teknologi-teknologi untuk mewartakan atau untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Tetapi gereja juga tetap berpegang pada nilai-nilai luhur yang ada di dalam gereja itu sendiri. Dalam Doctrina Intermedifica, dalam buku dokumen Konsili Vatikan kedua, untuk mencegah penyalahgunaan teknologi, gereja memberikan tugas kepada para gembala gereja, dalam hal ini para uskup, para imam, untuk mengajarkan kepada umat bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak agar memberikan manfaat bagi banyak orang. Di setiap keuskupan memiliki biro bekerja khusus di bidang teknologi, yaitu Komsos, di mana dalam biro ini tidak hanya meliputi berbagai kegiatan yang ada di keuskupan, tetapi biro ini juga bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran, mengarahkan umat untuk menggunakan teknologi secara bijak. Grup WhatsApp-nya dengan Instagram dari OMK sendiri ada, tetapi grup itu dibuat untuk mengundang teman-teman untuk aktif dalam kegiatan apapun yang diadakan oleh OMK dan juga lingkungan sekitar. Informasi-informasi yang ada dalam grup WhatsApp OMK kami yaitu tentang kegiatan doa rosario di lingkungan dan juga among tamu di gereja, lektor-lektris di gereja, dan juga kegiatan-kegiatan tambahan dari lingkungan. Pertama-tama bahwa gereja itu memihak kepada sesuatu yang baik, termasuk juga dalam hal teknologi. Di dalam media sosial sendiri, gereja mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati, kasih, dan toleransi ini dalam konten-konten atau dalam renungan-renungan yang di-sharekan melalui media sosial, dalam tindakan-tindakan sosial kepada orang-orang yang miskin, kepada orang yatim piatu. Pokoknya gereja menampilkan suatu nilai-nilai yang baik. Besar orang Kristen tuh dari wujud kemajuan dan perkembangan zaman.
sehingga kita tuh harus jalani tren yang sekarang. Media sosial tuh bukan kayak lebih ke alat ya, tapi emang iya menggunakan media sosial, tetapi hanya untuk membagikan kegiatan-kegiatan gereja ke masyarakat sehingga masyarakat tuh bisa paham. Kurang juga karena lewat media sosial kita menyebarkan informasi tersebut, tetapi kadang orang yang menanggapi hal itu penting, tetapi di sisi lain juga tentang hal itu. Jadi kayak bodoh amat juga seperti itu. Jadi media sosial tuh kayak mau dibilang efektif ya efektif. Dekatkanlah diri dengan Tuhan. Apapun itu, dekatkan diri dengan Tuhan. Masalah sebesar apapun itu, kita tetap dekatkan diri dengan Tuhan dengan isu-isu yang menyebar di sosial media. Tetapi itu sebenarnya tidak berpengaruh untuk kita yang mau dekatkan diri dengan Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang sudah merantau jauh-jauh ke Malang atau dimanapun, tetap dekatkan diri dengan Tuhan. Kalau ada kegiatan gereja di lingkungan atau di sekitaran, apalagi sekarang kan doa serius, teman-teman dekatkan diri dengan lingkungan, dengan siapapun. Toleransinya kita tetap berjalan walaupun sekarang tuh lagi panas-panasnya tentang imannya kita, tetapi kita harus percaya iman kita itu kuat. Jadi kita tidak boleh terpengaruh dengan situasi apapun. Pesan kami untuk kaum muda, kami di sini juga memposisikan diri sebagai kaum muda, sebagaimana teman-teman, sebagai calon imam dan juga seorang mahasiswa. Kita sama-sama berada di era di mana kemajuan teknologi tidak bisa dielakkan lagi, maka kita dituntut untuk beradaptasi, menyesuaikan diri. Kita tidak bisa lari dari teknologi karena dunia kita sekarang adalah dunia yang ditandai dengan kemajuan teknologi, dan mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Kami mau mengajak teman-teman untuk kita sama-sama berjalan untuk memberikan satu gagasan baru bahwasanya teknologi mesti menjadi sesuatu yang berguna bagi kita dan kita mesti menjadi tuan dari teknologi.